kulli mawjud, baginda Rasulullah Muhammad. Manusia keluar biasa. Yang kedua, Ibu Aminah ketika hamil buat baginda Rasul, gak capek, gak pegel, gak mual-mual, gak muntah-muntah. Bau somai enak ada. Bahkan saya dengar ada perempuan lagi ngidam melihat suami. Beneran lihat duit brengsek. Ibu Aminah ketika hamil buat Rasulullah nggak capek, nggak pegel, nggak mual-mual. Beda dengan kita ya. Masya Allah, lagi ngidam aja kita udah bikin belangsak emak kita. Betul. Udah jam 2 pagi minta dicariin buah jamblang, mundur di mana? Belum 49 bulan. 87, 89, Masya Allah. Ya Bu ya, capek ya Bu ya. Tidur celentang, begak, miring kanan kiri, pegel, tengkurap jomplang. Manusia keluar biasa baginda Rasul yang ketiga. Detik-detik beliau akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang rahim yang mulia, Ummi Aminah. Terjadi peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat. Api Majusi yang seribu tahun tidak pernah mati, mati. Patung-patung sesembahan Majusi. Ini bocah berantem ini. Jangan berantem. Jaga jarak. Udah ya, jangan berantem ya. Lanjut. Sampai di mana? Bocah berantem. Api Majusi yang 1000 tahun tidak pernah mati, tiba-tiba mati. Patung-patung sesembahan Majusi rubuh. Matahari yang begitu panas seketika redup. Angin padang pasir yang begitu gersang seketika sejuk. Binatang-binatang padang pasir yang berbunyi spontan berhenti. Pohon-pohon yang bergerak tertiup angin ketika beliau akan dilahirkan berhenti. Bahkan tanah pasir, tanah Mekah yang begitu kering, pasir, tandus yang tidak pernah terjadi tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Pada saat detik-detik beliau akan dilahirkan, ujung-ujung, ngerti ujung-ujung? Apaan? Tiba-tiba sekonyong-konyong tumbuh yang namanya musim bunga. Maka bulannya disebut Rabiul Awal. Rabiun artinya musim bunga, Al-Awwalu yang pertama. Jadi sejarah tumbuhnya bunga di bumi ini sekalipun karena sebab lahirnya Sayyidina Muhammad. Manusia luar. Apa maknanya, apa filosofisnya baginda Rasul dilahirkan disambut dengan musim bunga? Bunga simbolnya dua, Bu. Bunga simbol keindahan, bunga simbol keharuman. Artinya apa? Baginda Rasul dilahirkan ke bumi ini untuk membawa keindahan dan keharuman. Allah yang abadikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Yang jawab cuma 5. Halo. Doain yang jawab berkah. Amin. Yang pura-pura apalagi dia manyun aja, nanti matinya manyun. Orang kan kalau mati ditutupin pakai kain. Ada yang tajian pengen lihat wajahnya, begitu dibuka namanya Udin. Ada Udin,
Sorry Din, menyenanya siapa yang mati? Udin Al-Manyun. Kenapa Udin matinya manyun? Karena dibacain ayat Allah dia manyun aja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takut manyun nomornya. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil batas, rahmat bagi pohon, buah, udara, binatang. Rahmat Allah berikan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Binatang dapat rahmat Allah. Mau dikasih tahu nggak? Binatang dapat rahmat Allah dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman kita aja, binatang dapat. Kenal binatang kampret? Kalong, kelelawar. Nih dengerin, malam ini dia kelayaban nih. Pepaya dibobok, bling-bling diinyot, jambu disedot, pulang kembung perutnya, duren masuk, apalagi tadi? Bling-bling masuk, pepaya masuk, jambu masuk, pulang deh jam 6 pagi. Dia tidur Pak. Tidurnya gimana? Pala di bawah, kaki di atas, perutnya kembung Pak, kagak muntah. Pikiran saya yang bodoh Pak, kalau dia tidur pakai kaki di atas, pala di bawah, dia ngelenggut, jatuh Pak, gubrak. Ini kaki di atas, nggak usah sampai jam 6 sore dah, jam 6 pagi sampai jam 9 aja dah. Insya Allah si RT gumoh. Halo, rahmat Allah, rahmat Allah. Kuda kenal kuda, Bu. Kuda kalau nyusun anak, kaki yang sebelah diangkat. Beneran nih, rahmat Allah. Maksudnya apa? Takut kakinya nginjek dia punya anak, takut anaknya keinjek. Binatang saja masih sayang dengan binatang, masih sayang dengan. Pertanyaan saya, ada nggak manusia bunuh manusia? Ada nggak orang tua bunuh anak? Ada nggak anak bunuh orang tua? Ada nggak murid bunuh gurunya? Ada nggak guru bunuh muridnya? Ada nggak? Suami bunuh bini ada nggak? Ada. Belum lama di Riau kejadian Bu, suami tembak bini, 2 anak 1 anjing, dia jebol otaknya. Bininya ditembak. Mati. Anaknya 2 laki-laki, ngamuk abangnya, tembak abangnya. Mati. Adanya ngamuk, tembak lagi. Mati. Bini 1, 2 anak. Anjingnya ngamuk, anjingnya ditembak anjingnya. Sebelum mati anjing nangap. Kata anjing, anjing lo. Daripada kena polisi sekalian aja dah. Otaknya jebol. Halo. Halo. Binatang aja masih sayang dengan. Mudah-mudahan malam hari ini Allah kasih rahmat buat kita semua dengan kehadiran Nabi kita Muhammad, manusia luar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Awassalna bismillah wa bihadi Rasulillah.
وكل مجاهدين لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين manusia luar biasa baginda Rasul yang lain. Lihat, ketika Allah menciptakan bangsa manusia bergelar kenabian dan kerasulan, dua gelar ini udah dipegang sama Nabi. Sebab kalau Nabi belum tentu jadi Rasul, kalau Rasul pasti Nabi. Dua pangkat ini udah dipegang sama beliau. Tapi maaf, Al-Quran sudah mengabadikan, ya, baginda Rasul bukan cuma bergelar Nabi dan Rasul dan Nabi. Di tengah-tengah komunitas kenabian dan kerasulan, beliau punya pangkat tertinggi, jenderal kenabian, jenderal kerasulan yang Allah abadikan tadi dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba Manyun coba aja. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum Allah walakin Rasulullah wa khataman nabi. Beliau bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, tapi beliau khatamun nabiyyin, penutup sejarah kenabian dan kerasulan. Artinya apa? Setelah baginda Rasul, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting nggak mauludan? Penting nggak maulid? Penting, Bu. Maulid tiap tahun kita kerjain, amin. Amin. Dari kelas istana sampai kelas desa, ya. Dari mulai masjid mewah sampai musola doyong, bikin maulid tiap tahun, betul. Udah begitu gencarnya kita peringatkan maulid, kita perkenalkan siapa baginda Rasul. Memori kita masih ingat. Masih ada orang ngaku nabi di zaman baru begini, betul? Masih ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad. Masih ingat ya dulu? Dari Bandung, Bu, tukang cukur rambut ngaku nabi. Namanya lucu, Sayuti. Kalau Sayuti salawatannya gimana, Mak? Allahumma sholli ala Sayuti. Ya. Kampret. Di Depok ada nabi namanya Musedeng. Iya, gimana gak sedeng? Baginda Rasul dapat wahyunya di Gua Hira, betul? Lamu Sodik ngaku nabi di kota Depok, dapat wahyu di Gunung Bunder, kan sedeng, Bang. Halo? Di Jawa Tengah ada lagi namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Tahiyatnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna tugimin. Ya. Oleh karena itu Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, ini penting peringatan Maulid. Karena ada potensi tauhid, ada potensi keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad, bahwa setelah baginda Rasul la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun datang ke kampung kita bodinya super, bajunya ngengser, sorban 3 lapis, jenggot 3 warna, bahasa Arabnya fasih, Quran bukan 30 juz, 35 juz apa? Ada Quran 35 juz. Ya, tahu-tahu ngaku orang suci, ngaku nabi.
Gak usah laporan sama RW dah, tekuk aja rame-rame udah. Betul. Tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Manusia luar biasaan bagi Rasul yang lain. Ketika Allah menciptakan nabi dan rasul, umat-umat mereka tidak diperintahkan untuk berselawat kepada nabinya, tapi ketika baginda Rasul diperintahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, bukan cuma umatnya, tapi umat-umat terdahulu, bahkan nabi terdahulu diperintah oleh Allah untuk berselawat kepada Sayyidina Muhammad. Nabi Musa sudah masuk list ulul azmi. Pernah dengar Pak? Nabi-nabi yang diberikan keistimewaan. Bahkan satu bingkai, satu muatan dengan Nabi kita Muhammad. Kan ulul azmi itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Musa alaihis apa udah keren ya, sudah bergelar ulul azmi. Nabi Musa kan keren Pak, sejarah yang paling masyhur di dalam kisah Al-Quran, beliau dikejar Fir'aun, kemudian bentrok depan laut, kemudian Allah berikan mukjizat, tongkatnya dipukulkan ke laut, laut jadi jalan tol. Nyebranglah kemudian Nabi Musa selamat. Fir'aun masuk, ditutup laut kelebu, sampai sekarang disebutnya Laut Merah yang ada di kota Jeddah. Saya kalau bawa jamaah haji, nenek-nenek kadang-kadang nanyanya macam-macam. Ya, ini namanya Laut Merah, benar. Yang dulu Nabi Musa diuber-uber Fir'aun, ya kok airnya kagak merah? Iya, nuatinnya kan? Saya masih bisa jawab Bu. Ya itu simbol aja. Fir'aun dengan bala tentaranya kelebuk di sini, makanya disebut Laut Merah. Nenek-nenek nanya lagi, ya ini yang dulu Nabi Musa mukulin tongkat, kemudian jadi jalan tol. Ya betul. Dia nanya begini, gebuknya belah mana? Enggak begitu ditanyain juga. Nanya di mana mukulnya, bingung kita jawab juga. Nabi Allah Musa yang sudah bergelar ulul azmi minta menjadi umat Nabi kita Muhammad. Manusia luar sudah bergelar ulul azmi, masih minta kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Halo. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, aturidu an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanik wa min wasawisi qalbika ila qalbik wa min ruhika ila badanik wa min nurika basarik ila ainik. Qala na'am ya rabbi. Qala fa'adil salam ala Muhammadin. Musa, engkau gak perlu menjadi umat Nabi Muhammad kalau kau mau dekat dengan aku sebagai Tuhanmu. Sebagaimana dekatnya antara lisan dengan ucapan. Omongan sama lidah dekat apa jauh Bang? Dekat banget. Ya Musa, maukah engkau di mana aku akan dekat dengan dirimu sebagaimana dekatnya antara hati dengan bahasa hati. Kita punya hati nggak Pak? Kita bisa ngomong nggak Pak? Bisa. Atau mata kita semua ngelihat, sehat matanya, tahu-tahu plok aja mati lampu, lagepan gitu. Empat ini yang ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Allah Musa. Begitu mendengar empat hal ini, kata Nabi Allah Musa, qala na'am ya Rabbi. Kalau empat engkau yang tawarkan itu, aku mau ya Rabb. Allah jawab, qala fa'atiris salah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Musa, kalau kau mau empat yang aku tawarkan, banyaklah kamu berselawat kepada nabiku Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Nabi Allah Musa yang hidupnya lebih awal dari Nabi kita Muhammad,
diperintah oleh Allah karena pengen jadi umat Nabi Muhammad, kemudian disuruh berbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Maka pada malam hari ini salah satu dari hikmah dan tujuan kita berselawat bermaulid adalah memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad. Ulama sepakat, dengerin, adinis salat ala Nabi Muhammadi. Orang pelit, orang koret, orang medit, orang bakhil, buntut kasiran merenage hese. Bukan urusan duit sama madangan doang, bukan urusan duit sama makanan aja. Disebut nama Nabi Muhammad, dia nggak berselawat, itu orang bakhil. Halo, halo. Adimis salat ala Nabi Muhammadi. Faqabulaha hatsman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddaha illa salata ala nabi Muhammadi. Kalau santri lagunya banyak. Adimi salata ala nabi Muhammadi faqabulaha hasman bighairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddaha ila salati ala nabi Muhammadi. Ini Kiai Hari ini kerjaannya. Ya, beliau ini satu guru satu ilmu sama saya, Pak, di Almas juga Sukabumi. Makanya satu ilmu satu guru, tolong jangan ganggu. Kata ulama sepakat, banyakin selawat terus menerus, karena siapapun yang berselawat tidak ada penolakan dari Allah. Amaluna bainal qabuli wa raddaha. Seluruh amal perbuatan di bumi ini posisinya antara diterima dan ditolak. Ila salati ala nabi Muhammadi, kecuali berselawat tidak ada penolakannya. Haji, puasa, zakat, sholat itu keren nggak? Keren nggak? Tapi posisinya antara diterima dan ditolak. Contoh, pergi haji. Sekarang juga Bu, Bapak, besok ente booking tuh Garuda, terbang ke Mekah, langsung ke Arafah, wukuf besok. Sah apa tidak? Boleh nggak? Sah apa nggak? Emang kenapa? Udah belum waktunya Bang. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Benar? Datang Ramadan, ibu-ibu puasa, jam 8 pagi head. Puasanya diterima nggak Bu? Enggak. Sholat lihat. Ini jam berapa nih? Setengah 11 lewat 5 menit. Sekarang juga sholat subuh diterima apa enggak? Emang kenapa? Keren. Begitu jam 4 lewat 5 masuk subuh, betul. As-salat sholat. Allahu Akbar. Cuman kagak punya wudhu. Jawab. Diterima nggak? Enggak. Masuk waktu, wudhunya cakep. Sholatnya madep ngetan. Diterima nggak? Sholatnya, wudhunya cakep, waktunya udah masuk, menghadapnya kiblat, cuman takbirnya Allahu Akbar. Ada calon mertua di belakang, pengen dipandang, batal nggak sholatnya? Diterima atau ditolak? Tapi yang namanya sholawat sekarang diterima. Tengah malam diterima.
besok pagi nggak pakai wudhu diterima. Ibu punya hadas besar sekalipun selawat masih diterima. Shallallahu alaihi Muhammad. Menghadap ke barat, ke timur, muter-muter masih diterima. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawah. Betul. Betul nggak? Bahkan riak sekalipun kita puji vokalnya, masya Allah suaranya mantap, makhorijul hurufnya keren, tajwidnya oke, lagunya pun luar biasa. Kita puji dia, pujian bukan buat dia, tapi pujian buat Sayyidina Muhammad. Hebat berselawat, betul? Ya, makanya jangan berhenti untuk berselawat. Ada cerita nih berkah selawat Reman jadi ustadz, ustadz jadi Reman. Udah dengar belum ceritanya? Mau denger nggak? Oh, mau denger nggak? Reman jadi ustadz jadi mau denger? Mahal bang. Ini gara-gara berkah selawat Reman jadi ustadz. Kenapa Reman? Pokoknya Reman dah. Ini Reman pak mau berangkat ke Bandung. Sendirian di mobil biar nggak sepi. Kalau musik Reman kan biasanya dangdutan, disco, ya nggak? Kata Reman iseng-iseng setel selawat Nabi, begitu dia bilang. Pintu ditutup, jebret, musik itu namanya baru nyupir. Qad'an sohadi nabi warabat bi husniha ummi wa arsadani ustad wal mu'anni. Tabrakan, mobilnya ambles, penumpang satu-satunya mati ke dempet setir. Di titik peristiwa kejadian orang pengen tahu ada apa, begitu disaksiin 30 orang pak, mobil ambles, penumpang mati. Orang nggak tahu kalau yang mati, orang nggak paham kalau yang mati, tapi maaf, CD-nya jalan terus, selawatannya jalan terus. Lakin faqad amaltu nusha wal irsyad walam yakun mughyan rasydan min ayyi fahmi walam yakun mughyan rasydan min ayyi fahmi. 30 orang nyaksiin peristiwa itu, satu orang ngomong sama temennya. Apa katanya satu orang ini? Ini yang mati Ustaz. Temennya ikut, bisa aja lu ngomong, kasetnya selawatan. Kata temennya, iya juga ya. Iya bener. Iya bener. 30 orang yakin kalau yang mati. 30 orang yakin kalau yang mati. Kata Nabi, antum syuhada Allahu fil ardh. Kalian ini adalah saksi di muka bumi. Saksi orang baik bagi Allah. Makanya kalau ke salat jenazah kata guru kita, saksikan almarhum min ahlil khair. Kita jawab apa? Tuh. Kata temennya, ini yang mati Ustaz. Alhamdulillah berkah selawat akhirnya Reman diangkat derajatnya jadi karena saksi orang banyak.
Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ustadz jadi reman bang. Ustadz mau berangkat ke Bandung juga nih, bawa mobil sendirian. Ya, Ustadz kan setel musik kan di mobil biasa, tilawah, sholawatan, betul. Kalau lagu paling juga gambus, Magadir, Salamin Bahid, anti tidara gabili wa tisma bisatin hatta nihaya wa takhtiyara samikhli ila habbi lautin sawaya. Enak bu, mantan remen enak aja lu. Halo, kata Ustadz bukan bosen dengan tilawah, salawatan dan salamin bahid. Iseng-iseng roman ini rada-rada mendung enak kali nyetel disco dewek-dewek di mobil, pintu ditutup jebret kaset dibunyiin. Tabrak, mobilnya ambles, penumpang satu-satunya mati kedepet setir. Di titik peristiwa kejadian 60 orang yang nyaksiin. 60, ada apa? Mobil tabrakan, depannya ambles, penumpang mati, orang nggak tahu kalau yang mati, orang nggak paham kalau yang mati. Cuman maaf, mobil ambles, penumpang mati, itu si bis jalan terus. Satu orang ngomong yang 60 orang itu apa kata dia? Nggak ada, saya itu kita berpikir kan. Ayo, berkah selawat Reman jadi Ustadz, betul? Ayo, nanti besok selawatan di mobil. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita sudah menjadi wasilah dibacakannya Maulid Nabi. Kita malam hari ini sudah banyak menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu sahabat udah 3 bulan nggak selawatan, tidur, kemudian bermimpi ketemu dengan Nabi, wajahnya tidak enak dipandang oleh sahabat. Bahkan begitu dilihat sama sahabat, Rasul merengos ke kanan, dikejar, merengos ke kiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasul? Kami bangga, kami rindu kepadamu. Kau sudah lama tidak berselawat kepadaku. Bangun dia, mimpi, bangun, ada selawatan lagi. Tidur lagi, tersenyum Nabi. Apa kata baginda Rasul? Sesungguhnya salawatmu bukan hanya memperkenalkanmu dengan aku, tapi salawatmu memperkenalkan kamu dan kedua orang tuamu kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bersalawat itu adalah birrul walidain. Mungkin orang tua kita hidup zaman dulu Pak, zaman animisme, zaman dinamisme, tauhid belum nyampe, agama belum kenal, betul? Kerjaan masih ngancak, tahu ngancak? Bawa lisong, telur sebelah, ayam palanya. Saya di belakang pun rengas. Begitu dia tinggal saya sikat. Dulu kan orang tua kita begitu Pak. Ya, tapi kita hidup di akhir zaman berselawat kepada baginda Rasul, maka mudah-mudahan kakek nenek kita, bapak ibu kita yang masih bodoh, yang masih jahiliyah, dengan selawat kita dirangkul oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Penting. Nah, udah. Udah kali. Kita jadi aja mau gimana juga. Jadi berselawat penting anak-anak. Berselawat itu memperkenalkan diri kita dan kedua orang tua kita di hadapan Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Terakhir jam 11. Ya.
Kehebatan Nabi kita Muhammad. Kehebatan Nabi kita Muhammad. Al-Hafidz Samsuddin Muhammad bin, pokoknya ada udin-udinnya lah, beres. Al-Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi. Beliau bikin syair yang begitu indah, disusun dalam sebuah nazam yang begitu sempurna. Apa kata beliau? Idza kana hada kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu bil jahimi mukhalada ata anahu bi yaumil itnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bil abdilladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa matamu wahida. Al-Hafidz Samsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi, beliau katakan begini, kalaulah orang ini sudah disestempel kafir, ayo, bahkan sudah diabadikan, sudah termaktub, sudah dimuat dalam Al-Quran 30 juz 6.666 ayat 114 surah dalam surah Tabat. Tabat yada abil abil ma'agna ayaslana ram amro'atuhu ijidiha. Berarti kisah siapa? Kisah siapa ini? Abu Lahab. Kalaulah Abu Lahab yang sudah disestempel kafir dimuat dalam surah Tabat, celaka tangan engkau ya Abu Lahab. Apa kata beliau? Ata annahu fi yaumil itnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada. Setiap hari Senin, Bu, Abu Lahab dari mulai kematiannya sampai kiamat, setiap hari Senin dosa-dosanya diringankan oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Sebab apa? Girang menyambut lahirnya Sayyidina Muhammad. Lalu ada Muhammad. Keren nggak? Keren nggak? Abu Lahab punya pembantu, Bu, namanya Suwaibah. Siapa, Bu? Suwaibah. Gampang cuma ngomong-ngomongnya Suwaibah. Jadi namanya Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Dengar ini. Abu Lahab panggil Suwaibah. Bah. Kan dia Abu Lahab bisa sunat. Ya, dari Cianjur ya ini. Bu, Abu Lahab panggil Suwaibah, budaknya. Kata Suwaibah, ada apa, Bah? Dengarkan Suwaibah, Abah punya keponakan ya, namanya Aminah. Nah, biar paham. Umi Aminah, Nabi kita Muhammad. Keponakannya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, Abah punya keponakan namanya Aminah. Dia lagi hamil, jagain ya, rawatin dia, perhatikan dia. Nanti kalau Aminah lahir, kasih tahu Abah. Kalau dia lahir bayi laki-laki, Abah janji akan Abah bebaskan dari dunia perbudakan. Keren nggak? Keren nggak? Suwaibah dengar hadiah teristimewa, dia jawab, siapa? Senang dia jagain, dia rawatin, dia perhatiin. Bulan 2 bulan, begitu Siti Aminah Ummi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, bener melahirkan bayi laki. Suwaibah inget Big Boss.
Suhaibah ingat majikannya yang bernama Abu Lahab. Suhaibah ingat janjinya. Bos bisa dikasih tahu kalau bagi laki-laki karena hadiahnya hebat, aku akan bebas dari dunia perbudakan. Suhaibah teriak, Abah Lahab, Abah Lahab, Abah Lahab, Abah Lahab, Abah Lahab. Kan huruf belakangnya huruf bah kol-kolah kata Kiai, berarti kol-kolah. Ada apa Ebah? Aminah udah lahir, Bah. Udah lahir, beneran, swear. Beneran Bah udah lahir. Abu Lahab tanya, laki perempuan? Lanang Bah. Suhaibah pernah ke Brebes kayaknya dia. Mendengar laki-laki, janjinya tidak diingkari. Abu Lahab bebaskan yang namanya Suhaibah dari dunia perbudakan. Bapak Ibu saudara-saudara, membebaskan dunia perbudakan di zaman itu bukan kerjaan yang murah. Bahkan sahabat dikisahkan membebaskan satu budak sahaya kira-kira habis duitnya seharga 100 ekor onta. Kalau 100 ekor onta, satu onta 10 juta, berapa duit Bang? Ya dia melongo aja. Abok duren namanya dia ini bocah. Berapa? 1 miliar. Kira-kira kalau diduitin, Abu Lahab bebaskan Suhaibah, ya, kira-kira 1 miliar dia korbankan sebagai sebuah ekspresi janji beliau karena girang menyambut lahirnya Sayyidina Muhammad. Kalau Abu Lahab maulid 1 miliar Pak, saya mau tanya ini panitia, kira-kira muludan ada nggak modal 1 juta? 100 juta dah, belum ngangkat kayaknya, tenda kagak nyewa, sound system minjem 50 belum ngangkat, 20 masih jauh, 10 ada dah, ada ya, konsumsi ATK, wah macam habis dah 10 tuh buat Polri, buat Adro ya, habis dah 10 juta, gue mana? Abu Lahab yang sudah disetrika, dia korbankan duitnya kira-kira 1 miliar lah dengan membebaskan Suhaibah. Maka kemudian Suhaibah bebas, merdeka dari budak sahaya, namanya menjadi Suhaibatul Aslamiyah, yang kemudian menjadi wanita, satu di antara wanita yang menyusui Nabi kita Muhammad. Keren gak? Keren gak? Maka kata siapa? Al-Hafiz Samsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi, Pamatanu bil abdi lagi kana umruhu bi ahmada masruran wa matamu walida. Bagaimana saya tidak yakin, bagaimana saya ragu, Abu Lahab aja yang udah model begitu dosanya dimaafin tiap hari Senin, apalagi dia, mereka dan kita semua yang hadir malam hari ini. Setiap datang bulan, bahkan kita dilahirkan dalam keadaan iman, hidupnya mati insya Allah. Ya ulangi, lahir beriman, hidup mati. Setiap datang bulan Rabiul Awal, setiap datang 12 Maulid, Masya Allah, empang di bedah, tawes diangkat, gurame diangkat, biang emas diangkat, tembakau diangkat. Buat apa? Muludan. Betul. Dulu di zaman empang, di kampung saya itu begitu Pak, kalau bermulud empang pada di bedah. Yang punya kambing dipotong, yang punya buah diserahkan. Betul.
Oh, nyerahin kambing, nyerahin sapi, bikin kebuli, buah-buahan segala macam. Yang pernak-pernik dibuat, bahkan masjid dihias pakai cat yang baru juga. Kemudian apa lagi? Ya, personal hadroh 500 orang, saudara-saudara. Oh, hadirkan para guru, ya minal habaib, para ulama, para kiai, sebagai bentuk apa? Bikin keburu sampai 3, 4, 5 gidi. Betul. Untuk apa? Sebagai bentuk ekspresi girang menyambut lahirnya Sayyidina Muhammad. Maka kata beliau, aku yakin orang-orang yang modern dan semacam itu setiap hari Senin, insya Allah dosa-dosa ringannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Alhamdulillah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul karim, wa anta ni'mat mu'in, ya وحسبنا يا ذا الأولى والغنى ويا قوي يا متين dari tadi aduh kemana ya, udah bubar baru atom. Kita udah selawat ya Arhamar Rahimin udah selesai tandanya, lu pada kemana baik tadi? Udah ya, mudah-mudahan Allah berkahkan buat kita semua. Salam hormat, terima kasih sama guru saya Heri Afilia. Terima kasih silaturahimnya sudah bisa silaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan malam hari ini, yang terpenting salawat bisa menyelamatkan orang tua kita. Amin. Salawat memperkenalkan diri kita dan kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan karena kita girang, semangat, korbankan itu dan ini, maka mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Samsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi, kalau Abu Lahab aja seperti itu, maka insya Allah setiap hari Senin Allah ringanin dosa-dosa kita, Allah maafkan dosa-dosa kita. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kesiran kami ucapkan kepada Kiai Haji Fahrudin Muradi yang telah menyampaikan tausiah mau'izatul hasanah begitu tegas, begitu gamblang dengan